Nah, sahabat imanullah, tentu kita juga perlu mengenali apa sih bahayanya ya. Tadi kalau sosial menyampaikan jaminan memotivasi kita untuk meninggalkan debat kusir, memang apa dampaknya gitu. Banyak para ulama kita, misalnya Imam Ghazali menjelaskan ya tentang bahaya dari debat kusir ini. Bahkan beliau Imam Ghazali menyampaikan ya dalam ini sebagai bagian dari Kitabul Muhrikat ya. Ubu al-Muhrikat, bagian tentang hal-hal yang bisa merusak agama ya. Yang merusak keimanan, merusak agama, merusak keimanan. Dan di antara hal-hal yang bisa merusak agama dan keimanan kita itu adalah yaitu afatul lisan, rusaknya lisan. Dan rusaknya lisan itu kemudian oleh Imam Ghazali dibagi ada beberapa, dan yang keempat adalah yaitu al-mira wal jidal, yaitu debat kusir dan berbantah-bantahan ya. Nah, mengapa demikian? Nah, sebetulnya juga ini juga banyak diungkap oleh para ulama kita ya dalam berbagai sumber yang lain. Imam Ghazali juga di samping membahasnya di Ihya Ulumuddin juga beliau juga membahas juga dalam bukunya yang lebih ringkas, yang lebih sederhana ya, Bidayatul Hidayah, dengan bab yang sama juga ya. Perlunya mewaspadai dzamul mira wal jidal, tercelanya debat kusir dan berbantah-bantahan ya. Nah, begitupun juga kita temukan dalam berbagai sumber yang lain. Nah, apa sebetulnya dampak buruknya? Beberapa ulama kemudian menginventarisasi beberapa dampak buruk dari albiro atau debat kusir ini. Yang pertama, kerasnya hati ya. Kerasnya qaswatul qulub ya. Kerasnya hati ya. Maka ini akan tentu ini akan berimplikasi kemudian pada sulitnya kita mendapatkan hidayah. Mudahnya kita kehilangan peluang untuk hidayah yang lebih baik ke depannya. Hidayah amal, hidayah untuk beribadah dan sebagainya. Petunjuk untuk senantiasa menjadi orang yang semakin baik ini juga bisa tertutup dengan adanya perilaku al-miro itu atau debat kusir tadi. Yang kedua yang juga perlu kita waspadai, kita kenal adalah bisa jadi kita akan terlihat bodoh karena mempertahankan ya begitu ngototnya mempertahankan pendapat sendiri agar terlihat benar, padahal orang tahu itu salah gitu ya. Sehingga kita akan terlihat bodoh dengan sendirinya, kemudian sekaligus menjatuhkan harga diri kita sendiri, izah kita juga runtuh, jatuh di situ ya. Nah, ini dampak buat diri kita, buat orang lain ada lagi ya. Ketika seseorang kita tentu saja nauzubillah kalau seandainya melakukan itu, apa yang terjadi ya? Tentu bisa terjadi orang akan marah ya, menimbulkan kebencian orang pada kita ya. Ini yang sama-sama kita cermati. Kenapa? Karena dengan perilaku itu seringkali menyinggung harga diri seseorang ya, menyinggung egonya, merusak martabat orang lain ya. Sehingga kemudian menimbulkan rasa tidak suka ya, kebencian, kemarahan dari orang lain pada kita ya. Dan kalau ini terjadi, dampaknya adalah bisa jadi memperkeruh masalah ya. Harusnya masalahnya simpel jadi lebih sulit, jadi kompleks ya. Lebih ruwet permasalahannya ya. Muncul masalah-masalah berikutnya, padahal sebetulnya kalau ada kelapangan dada, ada upaya untuk saling menghargai, menghormati, maka mungkin nggak muncul masalah yang besar gitu. Sehingga kita tentu perlu mencermati ini. Bahkan bukan cuma bisa memperkeruh masalah, bahkan muncul masalah baru ya. Ketika debat kusir, maka jangan-jangan kemudian yang tadinya nggak kelihatan perpecahan, jadi terlihat perpecahannya. Yang tadi kelihatan harmonis tiba-tiba jadi kelihatan nggak harmonis. Yang tadinya kelihatan baik-baik saja tiba-tiba kelihatan jadi nggak baik-baik saja dan seterusnya. Ya. Ini juga bisa terjadi ya. Dan kemudian juga yang perlu kita cermati adalah dampak lain, yaitu membuang-buang waktu. Ya. Kadang-kadang kalau masing-masing mempertahankan ego dan pendapat masing-masing, dilanjutkan sampai kapanpun debatnya nggak selesai. Karena masing-masing sudah punya pegangan. Ya. Apalagi kalau perbedaan pendapat ya, berdebat dalam masa ikhtilaf ya. Masalah fikih yang sebetulnya lingkup ikhtilaf ya, yang mungkin saja berbeda, dimungkinkan berbeda di situ, dipaksakan nggak ketemu gitu ya. Jadi nggak akan pernah ketemu tuh antara misalnya kawan-kawan yang mengamalkan kunut dari kalangan Nahdliyin misalnya dengan teman-teman Muhammadiyah misalnya yang nggak pakai kunut ya. Itu kalau diperdebatkan mana yang benar nggak ketemu ya. Habis waktu untuk kita memperdebatkan mana yang benar gitu ya. Nggak ada ujungnya. Karena itu perdebatan sudah sejak dulu ya. Jadi sudah ratusan tahun, jadi nggak akan mungkin bisa pertemukan ya. Meskipun bagus bersatu, tapi bukan bersatu harus menyamakan pendapat ya. Ya ini yang harus kita mencermati. Jadi kalau kita berdebat hal seperti itu nggak manfaat, nggak ketemu, ya. Membuang waktu. Dan pada akhirnya akan membawa pada perpecahan.